Saya belum pernah menikah dan tak pernah akan menikah. Kenapa Pak? Kok tidak akan pernah menikah? Sebenarnya saya sudah punya istri. Belum pernah menikah dan tidak akan menikah, tapi kok sudah punya istri? Maksudnya seperti apa? Istri saya itu sebenarnya makhluk halus atau gaib. Istri saya sebenarnya wujudnya manusia, tapi berbadan ular. Orang-orang menyebutnya Nyai Blorong. Nyai Blorong? Iya. Jadi Pak Mistu ini punya istri Nyai Blorong? Benar. Rahayu, Rahayu, Assalamualaikum. Punten Mbak. Maaf ya Pak. Oke. Ya ngapunten ya Pak ya. Dari mana? Dari kami kebetulan lewat Pak. Kami dari Banyuwangi arah Mojokerto ini iya. lewat sini katanya mendapat ada informasi bahwa ada orang tinggal di tengah Pak. Pak bisa sedikit mengganggu waktu jenengan Pak ya? Kita ngobrol apa ya, santai. Ini lagi apa jenengan ini Pak? Lagi rebus apa? Masak? Masak Pak. Masak. Pak titip mic ya, suaranya biar kedengeran ya. Titip mic. Kita syuting soalnya. Kali ini lancang mengganggu. Ini jenengan sedang apa ini Pak? Memasak. Masak. Iya. Jadi jenengan tinggal di sini sendirian. Sendirian. Bapak paring asma sinten namanya siapa? Bapak Pak Mistu. Pak Mistu ini usianya berapa sekarang? 60 tahun ya Pak ya. Bapak tinggal di sini sendiri. Dari apa Pak? Jenengan tinggal di sini? Iya, orang tua saya sudah meninggal. Dua-duanya Pak? Sudah semuanya meninggal. Jadi kedua orang tuanya Pak siapa tadi? Pak Mistu ya? Iya. Sudah meninggal. Iya. Dan ini kan di hutan Pak. Iya. Orang tuanya meninggal dimakamkan di mana Pak? Di sana. Oh di situ ada kuburan. Iya. Jadi dimakamkan di sana. Pak Mistu tinggal di sini sudah sejak umur 10 tahun. Ikut orang. Masuk di hutan. Apa ini Pak? Ada duren, ada rambutan, ada pohon ya, kastil. Oh singkong. Yang singkong. Dan juga ada tanaman kunir. Juga laos juga ada. Oh jadi Pak Mistu ini memang tinggal di hutan ini sudah lama ini karena sambil merawat kebonan gitu nih. Lumayan loh Pak, ini durian kalau panen ini kan orang kaya ini kayaknya ya. Duriannya luas loh ini. Pak bisa minta tolong di itu Pak, ini kan agak gelap.
bisa minta tolong dinyalakan Pak itu Pak. Oh gitu ya. Dibantu penerangan gitu Pak. Iya. Biar enggak. Saya dari Iya. Ini kan sayang sekali ini untuk tenaga surya kadang bisa kadang enggak gitu ya Pak. Maksudnya Iya, konslet. Konslet sama ya bahasanya dengan kita ya konslet ya. Iya. Iya Pak Mistu, ini Bapak ini kan hidup sendiri. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari Pak, misalnya beli pupuk ini Pak ya, Iya. untuk makan Pak, gimana Pak? Nyenengan? Saya kalau belanja ya, kalau beli beras saya beli di kampung dekat di atas sana. Kadang saya itu belanjanya itu 1 minggu sekali gitu. 1 minggu sekali Iya. Pak. Terus dimasak sendiri ya? Iya. Tiap hari seperti itu. Iya. Dan saya juga merawat tanaman saya ini ya, yang seperti durian, serai, gitu, Iya. singkong gitu. Itu kalau panen ada yang membeli ke sini gitu ya Pak ya? Pembelinya. Ada, memang ada. Oh memang ada. Jadi setiap panennya sudah ada pengepulnya ngoten Iya. ceritanya nggih. Pak Mister, tadi ketika saya lewat itu ya ada kandang ayam. Bapak peternak ayam juga di sini? Ya dulunya itu banyak ayam saya. Oke. Jika saya kadang saya ke hutan cari kayu bakar ya. Kadang kalau saya pulang nggak tahunya bersih udah nggak tahu saya ayamnya itu kemana saya nggak tahu. Mungkin dimakan garangan itu Garangan. lokalnya ya, garangan Dimakan musang. habis iya semuanya. Jadi ketika jenengan tinggal cari kayu bakar di hutan, Iya. ayam-ayam jenengan udah nggak ada semuanya. Udah banyak gitu. Itu, Banyak Pak ya? tinggal kandangnya itu loh. Iya tinggal. Makanya tadi pas kita lewat kan hanya tinggal kandang gitu loh Pak. Jadi sebenarnya itu ada banyak ayam ya Pak ya. Banyak dulu. Kok nggak dipagar gitu Pak? Bikin teralis yang kuat. Kira gitu. saya itu aman gitu. Soalnya selama ini aman gitu ya. Aman. Pak nggak diambil orang kira-kira Pak ya? Oh, enggak. Enggak ya. Orang itu nggak berani masuk gitu. Oh gitu. Ya mungkin musang itu tadi Pak ya. Iya. Pak, jadi ini kan kita memang mencari keunikan orang-orang yang hidup di tengah-tengah hutan ini. Yes, termasuk di Pulau Jawa ini kan banyak sekali kita jumpai orang-orang yang hidup di tengah hutan. Salah satunya seperti jenengan. Memang konten kita konten ya seperti inilah, untuk hiburan, untuk mengungkap misteri dan lain sebagainya, dan keunikan orang-orang yang ada di dalam hutan, hidup di hutan. Ragam cerita yang kita peroleh itu macam-macam. Ini yang ingin kita nyun sewu sak derenge ini Pak Mistu. Selama tinggal di hutan ini, bahkan dari usia 10 tahun, Bapak pernah nggak dijumpai seperti makhluk halus gitu Pak di hutan ini? Dengan makhluk halus seperti genderuwo, pokoknya jangan tanya lah, di sini banyak sekali. Banyak Pak. Sering Bapak didatangi? Sering, tapi saya tenang gitu. Sudah biasa Pak? Ya biasa. Sudah terbiasa. Jadi Kak genderuwo itu seperti teman jenengan, Iya. Merinding saya. Kalau hewan-hewan buas Pak? Banyak ya, banyak seperti monyet gitu. Banyak. Celeng gitu ya. Iya, banyak pokoknya. Kalau macan-macan gitu ada nggak? Ada. Ada. Tapi selama ini pernah menyerang jenengan nggak Pak? Enggak. Enggak. Pernah. Mungkin ya Pokoknya tidak mengganggu gitu. Enggak menyerang. Bapak ini nggak pernah sakit Pak?
Kalau sakit siapa yang merawat di hutan ini? Alhamdulillah ya. Kalau sakit itu saya tak pernah mengalami. Tapi kalau saya kalau flu gitu, panas gitu, saya pernah ini hanya sakit kayak pil. Jadi sakit-sakit ringan gitu aja ya. Pegel lah gitu. Capek ya Pak ya. Ya namanya manusia pasti pernah mengalami sakit, tapi tidak pernah sakit yang sampai ngamar rumah sakit gitu ya. Karena nggak ada yang rawat ya Pak ya. Nggak ada yang rawat ya. Hutan sendirian ini. Insya Allah luar biasa sekali ya Pak Mistu ini, sangat pemberani, hidup di sini dari kecil. Dan makanya kalian lihat Pak Mistu ini bukan orang sembarangan. Kalau kostumnya ini kesehari-harian jenengan pakai belangkon ini Pak? Iya. Pakai seperti ini. Bukan dukun tadi Pak jenengan Pak ya? Bukan. Tapi kalau saya lihat dari aura wajahnya, kayaknya banyak punya pegangan ini ya Pak Mistu ini ya. Enggak ya Pak ya. Ya biasalah, kalau orang semakin banyak berilmu itu semakin merendah. Itu enggak perlu kita gali lebih dalam lagi Pak Mistu ya. Ini apa ya Pak ya? Saya ingin tanya tapi takut menyinggung. Bapak punya istri enggak? Belum menikah. Bapak belum menikah? Belum pernah menikah. Belum pernah menikah sama sekali? Belum. Sampai saat ini? Iya. Berarti umur 60 tahun, ini masih bujangan loh? Jangan. Ya katakanlah saya jaga tua. Berjaga tua, umur 60 tahun. Ya, 60 tahun. Tapi sama sekali belum pernah menikah. Tapi saya merasakan punya istri gitu. Kayak itu. Walaupun belum menikah, tapi seperti sudah punya istri. Nah, ini baru ketemu. Ini yang membuat tanda tanya, Pak Mistu. Ya. Jenengan belum pernah menikah, tapi terasa seperti sudah punya istri. Maksudnya gimana sih, Pak? Yakin kalian ingin tahu dari saya? Mari ikut saya. Nah, ini yang membuat kita penasaran. Apa ini? Tunggu dulu ya. Mari. Jadi kita akan ditunjukkan Pak Mistu ke suatu tempat yang teman-teman. Lewat mana Pak? Sini, ada sini. Oh ini, bersih juga ya, penggelingan. Ya, mari bersih gini ya. Saya tak pernah menikah dan tak akan Tidak pernah menikah dan tidak akan pernah menikah. dan tidak akan pernah menikah. Di sini yang pernah saya ceritakan di sana, saya belum pernah menikah dan sebenarnya Dan tidak akan pernah menikah. dan tak pernah akan menikah. Kenapa Pak? Kok tidak akan pernah menikah? Sebenarnya saya sudah punya istri. Loh, belum pernah menikah dan tidak akan menikah, tapi kok sudah punya istri? Maksudnya seperti apa? Istri saya ya, istri saya itu sebenarnya kalau tak Jadi Pak Mistu ini ternyata sudah punya istri tapi bangsa lembut, ngoten. Halus. nah, tubuhnya manusia tapi pada bulan orang-orang menyebutnya Nyai Blorong. Nyai Blorong. Ya. Jadi Pak Mistu ini punya istri Nyai Blorong. Nah, Apakah setiap hari Pak Mistu ini bertemu dengan istrinya? iya. Saya Dan bercinta di sini tiap malam dengan istrinya. Manusia berbadan ular, ngoten Pak. Kok bikin merinding. Jadi tempat ini sengaja jenengan ini apa ya Pak Mistu ya? Kalau diceritakan dengan akal sehat sepertinya tidak masuk akal Pak. Ini nyata Pak Mistu ini memilih membujang, tidak menikah, tapi punya istri Blorong. Pak, ayo kita kembali ke kuburan Pak. Ini jujur
Tak takut Pak, ayo kita kembali ke Kuburan. Kita cerita di sana. Mari. Heeh. Kita cerita di Kuburan yang sana. Aduh, aneh-aneh. Ini sawo Pak ya? Saya. Kenapa Pak? Ada cengkeh juga ya Pak ya? Nah itu pepayanya Pak. Ya. Dimakan sosok pepaya. Ya. Dimakan sosok pepayanya. Ya, biari bukan. Kalau cari makan kemana? Pak, pas kita di sana tadi itu istri jenengan melihat tidak Pak? Kalau jenengan sendiri saja. Kita juga ada sampai sini. Kemarin juga di sana. Benar-benar auranya sangat kuat sekali. Ini ada hidangan kalau Oh iya Pak, boleh. mau. Ini Silakan. pisang apa ini Pak namanya Pak? Enak ini. Ini Raja Nong. Kebetulan ada orang lewat ya nggak tahu kemana, mungkin ke hutan, ke ladangnya ya. Nah, nganggapnya itu orang lewat itu saya kan keadaan masih telanjang, nganggapnya ya saya itu orang gila gitu. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi jenengan Tapi ketika saya tenang aja, tenang aja. ya saya Biarpun dianggap orang gila. ya nggak apa-apa gitu. Jadi Pak Mis ini pernah bermalam gitu ceritanya, Iya. tidur dengan Iya. istri yang Saya di sana sana, tadi. iya. Itu seperti rumah gitu Pak menurut jenengan Pak? Iya, menurut saya itu ya wis rumah yang biasa gitu, nah, seperti rumah mewah gitu. Seperti rumah mewah. Iya, iya. Jenengan kalau malam kan tidur di sana. Iya, iya. Nah, Di pas rumah istri saya. rumah istri, pas bermalam Iya. bercinta, habis bercinta ngoten nggih. Pas bercinta jenengan masih belum pakai busana. Iya. Ada orang lewat ke hutan, jenengan masih telanjang. Dan dianggap Orang itu gila. orang gila. Luar biasa. Jadi gimana ya Bang itu ya? Ini yang membuat unik jenengan sehingga sampai di usia 60 tahun ini belum pernah menikah dan katanya pun tidak akan pernah menikah. Jadi Pak Mistu ini memang punya istri gaib, yaitu blorong itu Pak. Blorong. Manusia yang berbadan ular. Kalau blorong itu kan terkenal dengan ratu pesugihan loh Pak. Pak Mistu ini apa pernah ditawari kekayaan gitu Pak sama blorong? Pernah. Pernah ditawari untuk kaya gitu. Iya. Mau Pak jenengan Pak? Ya, saya masih mikir gitu, gimana gitu. Takutnya nanti malah apa gitu ya. Tapi istri jenengan ini cantik Pak ya? Cantik ini. Cantik ya? Nanti saya katakan, saya misalkan jadi kekayaan, Iya. saya mikir gitu, nanti itu ada tumbalnya gitu. Saya nggak mau gitu, tunggu dulu gitu. Pernah saya. Itu gak mana ya, kayak nama kembali ya. Kegiatan yang Iya. pernah kita lihat. Pak Mistu pernah nggak ditawari untuk kaya gitu sama blorong? Dulu itu pernah saya ditawarin ya untuk cari kekayaan, tapi saya tidak mau. Ditawari untuk kaya. Ya, saya tidak mau. Yang penting saya cinta sama istri gitu. Pernah saya, tapi saya nggak mau. Jadi intinya Pak Mistu ini hanya butuh istrinya. Bahagia, cinta gitu sama Itu. istrinya. Cinta banget ya Pak sama blorong itu. Iya, Kalau misalnya ditinggal blorong itu gimana ya? saya sepertinya gimana kesepian gitu. Jadi nggak mungkin ya bisa ditinggal ya. Berat itu Pak. Iya, benar. Saya gimana gitu. Nah, saya itu sendirian kalau tinggal. Jadi saya itu seperti menangis lah gitu. Iya. Sering saya melamun gitu. Iya. Jadi istri walaupun istri gaib tapi seperti manusia sebenarnya gitu. Manusia apa ya? Sudah seperti suami Ya, istri ngoten ya, Pak? sudah melebihi cantik gitu saya yang merasa bahagia, sayang gitu. Pak Mis ini tergila-gila dengan blorong ternyata ini. Tapi tempat tadi memang sangat luar biasa sekali membuat kita merinding itu. Ada. Bisa, hebat ya Pak Mis ini ya. Punya istri blorong loh. Makin kesini kita ngobrol,
semakin merinding dan nanti kita pulangnya juga agak jauh ya, agak jauh juga. Jadi saya mohon pamit. Kalau misalnya suatu saat saya sowan lagi ke sini boleh, Pak Mistu? Ya boleh. Kalau ingin bermalam di sini ya monggo. Aduh, Pak. Monggo. Siang hari saja seperti ini, apalagi malam hari, Pak. Nggak apa-apa. Ya mungkin Kalau ditemani sama saya nggak apa-apa. mungkin lain Aman, waktu aja. aman. Dan juga ini kita harus ada urusan juga di rumah, nggak bisa kita tinggalkan dan harus pulang segera ya, kepentingan juga persiapan 17 Agustus ini Pak. Jadi mungkin kita usahakan lain waktu kita mampir ke sini, kita bawakan beras juga. Beras ada ya Pak ya di sini ya? Ada ya. Kalau beras ada, mungkin yang lain-lainnya. Tapi nanti juga insya Allah untuk jenengan juga adalah lebihan rezeki dari saya. Mohon diterima walaupun tidak seberapa, menggunakan syarat wajib gitu ya Pak Mistu ya. Karena saya sudah mengganggu aktivitas jenengan. Jadi pas santai ya, sudah nggak beraktivitas ya Pak Mistu ya. Jadi terima kasih Pak Mistu, kita sudah dipersilahkan sowan dan juga sudah diajak ngobrol. Dan mohon maaf jika saya tadi lancang mengorek privasi jenengan, Ya, tapi saya nggak keberatan. nggak apa ya Pak ya. Ini misalnya kita tayangkan Saya di malah- YouTube, Malah senang gitu. boleh Pak kita tayangkan di YouTube Pak Wah, videonya. tambah senang. Oh biar terkenal gitu ya Pak Mistu, Apa-apa. yang tinggal di hutan gunung. Dan Ya, apa ini? Ada Gunung Penabungan, Gunung Tugel, itu ada. Kalau Semeru jauh Pak dari ini. Semeru itu termasuk perbatasan, Perbatasan. dempetan gitu. Kalau Semeru itu Lumajang. Oh, ikut Lumajang. Nah, Lumajang. ini Gunung Penabungan ini ya, atau Gunung Tugel, ini Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Oke, mungkin Pak Mistu pinaringan sehat, seger waras, panjang umur ya Pak Mistu. Amin. Jadi mohon maaf apabila kedatangan kami ke sini Saya juga kurang berkenan ya Pak ya. sangat berterima kasih, Iya. saya sangat senang untuk kedatangan teman-teman ya. Oke, teman-teman. Karena jadi- saya sering sepian gitu di sini, tidak ada Tapi kalau malam nggak kesepian gitu loh Pak. istri saya memang Yang ngantung istri gitu. ya. Makanya kalau kita nginep di sini kan takut ganggu kegiatan jenengan malam Nggak ya kan. apa-apa, silakan. Jenengan kikuk kita ganggu. Oh, enggak. Nggak apa-apa. Mohon maaf Pak ya. Ya, Pak Mistu, terima kasih. Teman-teman untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun ada dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa punya itu bersalah. Mudah-mudahan kali ini bisa menjadikan hiburan dan tambah wawasan bahwa di Pulau Jawa ini masih banyak tempat-tempat mistis, di antaranya di lokasi ini. Di sebuah lokasi yang berada di bawah lembah di lereng Gunung Tugel dan naungan hiduplah seorang kakek ya Parubaya usia 60 tahun yang ternyata beliau ini punya istri gaib yaitu Blorong ya, atau manusia berbadan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.